Balik lagi di cuanki saham, dividen yield di atas 10% memang kelihatan menggiurkan. Tapi, apakah otomatis sahamnya juga bagus? Kali ini kita cari jawabannya. Ada 5 saham sektor energi yang sama-sama menawarkan dividen yield di atas 10%. Tapi setelah dibandingkan satu persatu, ternyata hanya 3 yang benar-benar layak masuk pembahasan. Dan yang menarik, saham dengan dividen yield paling tinggi belum tentu jadi pilihan terbaik. Yuk langsung kita mulai. Dari 5 saham yang masuk screening awal, akhirnya hanya 3 yang berhasil lanjut ke pembahasan utama. Ketiganya adalah AADI, BSSR, dan Adaro. Bukan berarti KKGI dan TB adalah saham yang jelek. Sama sekali bukan. Keduanya tetap punya daya tariknya masing-masing. Hanya saja, kalau dibandingkan dengan 3 kandidat tadi, masih ada beberapa poin yang membuat nilainya sedikit tertinggal. Supaya pembahasannya lebih fokus, kita akan membedah 3 saham ini satu persatu. Mulai dari kelebihannya, hal-hal yang perlu diperhatikan, sampai alasan kenapa saham tersebut berhasil masuk ke 3 besar. Siapa yang akhirnya paling menarik? Nanti kita simpulkan di akhir. Yang jelas, jangan buru-buru mengambil kesimpulan sebelum melihat ketiga saham ini secara utuh. Yuk, kita mulai dari kandidat pertama, AADI. Kita mulai dari AADI. Jujur, waktu pertama kali lihat datanya, kesan awalnya cukup bagus. Hampir semua indikator utamanya kelihatan sehat. Dividen yield-nya sudah masuk target, kondisi perusahaannya juga masih cukup kuat, kasnya masih mampu menopang pembagian dividen, dan utangnya juga nggak berlebihan. Yang bikin menarik, kombinasi seperti ini nggak selalu gampang ditemukan. Kadang ada perusahaan yang dividennya besar, tapi kasnya tipis. Ada juga yang labanya bagus, tapi utangnya tinggi. Di AADI, beberapa indikator penting itu masih saling mendukung. Dari sisi harga juga masih cukup menarik. Jadi bukan cuma mengejar dividen, tapi ada peluang membeli perusahaan dengan valuasi yang masih relatif murah. Buat yang memang suka mencari saham dividen, ini jelas menjadi nilai tambah. Tapi, bukan berarti semuanya mulus. Ada satu bagian yang menurut saya justru lebih penting untuk diperhatikan. Beberapa periode terakhir, pertumbuhan labanya mulai melemah. Perusahaannya memang masih menghasilkan keuntungan, tapi kecepatannya sudah tidak seperti sebelumnya. Kalau kondisi seperti ini berlangsung terlalu lama, cepat atau lambat tentu bisa ikut memengaruhi kemampuan perusahaan membagikan dividen. Satu lagi, rekam jejak pembagian dividennya juga masih belum terlalu panjang. Jadi, untuk urusan konsistensi, AADI masih perlu waktu untuk benar-benar membuktikan dirinya. Secara keseluruhan, AADI berhasil memberikan kesan pertama yang cukup kuat. Nilai plusnya memang banyak. Tinggal pertanyaannya sekarang, apakah kandidat berikutnya bisa memberikan kombinasi yang lebih menarik? Kandidat berikutnya adalah BSSR. Kalau tadi AADI memberikan kesan sebagai perusahaan yang cukup seimbang, BSSR justru tampil lebih berani dari sisi dividen. Bahkan, dividen yield-nya menjadi yang paling tinggi di antara ketiga kandidat ini. Buat pemburu dividen, angka seperti ini jelas sulit untuk diabaikan. Tapi yang membuat BSSR menarik bukan cuma karena dividennya besar. Perusahaannya juga masih mampu menghasilkan keuntungan dengan sangat baik. Aktivitas operasionalnya masih menghasilkan kas yang positif, jadi pembagian dividen tetap punya dukungan dari kondisi bisnisnya. Dari sisi harga juga masih terlihat cukup menarik. Ada satu nilai tambah yang menurut saya cukup penting. BSSR sudah membagikan dividen secara konsisten selama 12 tahun. Rekam jejak seperti ini tentu memberi rasa percaya diri lebih, karena perusahaan sudah melewati berbagai kondisi pasar dan tetap mampu membagikan dividen. Tapi tetap ada beberapa catatan. Porsi laba yang dibagikan sebagai dividen sudah sangat besar. Kondisi seperti ini mungkin masih bisa terjadi pada situasi tertentu, tetapi jelas bukan sesuatu yang ideal jika berlangsung terus-menerus. Selain itu, tren pertumbuhan labanya juga sedang mengalami tekanan. Ini menjadi perhatian karena kemampuan perusahaan membayar dividen pada akhirnya tetap bergantung pada laba yang berhasil dihasilkan. Jadi, BSSR menawarkan dividen yield yang sangat tinggi. Fundamental yang masih kuat, arus kas yang sehat, dan rekam jejak dividen yang panjang. Sekarang tinggal satu kandidat lagi, Adaro, yang punya karakter cukup berbeda dibanding 2 saham sebelumnya. Kandidat terakhir adalah Adaro. Nama ini tentu sudah tidak asing lagi, apalagi buat yang sudah lama mengikuti saham sektor energi. Dibanding 2 kandidat sebelumnya, Adaro punya satu keunggulan yang langsung mencuri perhatian, yaitu rekam jejak pembagian dividennya. Selama 18 tahun, perusahaan ini terus membagikan dividen.
Rekam jejak sepanjang ini tentu bukan sesuatu yang mudah dibangun. Dari sisi fundamental, kondisinya juga masih cukup baik. Profitabilitasnya masih terjaga, penggunaan utangnya juga relatif rendah, dan porsi laba yang dibagikan sebagai dividen masih berada di level yang cukup masuk akal. Dari sisi valuasi pun, harganya juga belum terlihat mahal. Tapi ada satu catatan yang menurut saya cukup penting. Arus kas bebas atau free cash flow-nya sedang negatif. Artinya, kas yang tersedia tidak sedang dalam kondisi sekuat dua kandidat sebelumnya. Kondisi seperti ini belum tentu langsung menjadi masalah, tetapi tetap perlu dipantau kalau terjadi dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, pertumbuhan labanya juga sedang mengalami tekanan yang paling dalam dibanding dua kandidat sebelumnya. Ini menjadi perhatian karena dalam jangka panjang, kemampuan perusahaan membagikan dividen tetap bergantung pada kemampuan menghasilkan laba. Jadi, Adaro punya modal yang kuat sebagai saham dividen. Rekam jejaknya panjang, fundamentalnya masih cukup solid, dan valuasinya juga masih menarik. Tinggal pertanyaannya, kalau dibandingkan dengan AADI dan BSSR, siapa yang sebenarnya paling unggul? Berikutnya yuk kita bandingkan ketiganya secara langsung. Setelah melihat satu persatu, sekarang lebih mudah membandingkan ketiganya dalam satu tabel. Menariknya, tidak ada satupun saham yang menyapu bersih semua aspek. Masing-masing punya keunggulan di bidang yang berbeda. BSSR terlihat paling menonjol dari sisi dividen yield, kemampuan menghasilkan keuntungan, dan arus kas. Jadi kalau fokus utamanya mencari dividen besar yang masih didukung operasional perusahaan, BSSR memang cukup sulit diabaikan. Sementara AADI unggul dari sisi valuasi dan payout ratio. Artinya, harga sahamnya masih relatif menarik, sementara kebijakan pembagian dividennya juga masih lebih terjaga dibanding kandidat lainnya. Lalu ada Adaro yang menonjol dari sisi struktur utang dan rekam jejak pembagian dividen. 18 tahun membagikan dividen tentu bukan pencapaian yang bisa dianggap biasa. Ini menunjukkan perusahaan sudah melewati berbagai siklus bisnis, tetapi tetap mampu memberikan dividen kepada pemegang saham. Dari sini mulai kelihatan, kenapa cukup sulit menentukan mana yang paling menarik. Karena jawabannya sangat bergantung pada apa yang paling kamu prioritaskan. Ada yang lebih mengejar dividen yield, ada yang lebih nyaman dengan valuasi murah, dan ada juga yang lebih percaya pada perusahaan dengan rekam jejak dividen yang panjang. Nah, kalau semua aspek ini digabungkan dan dinilai secara keseluruhan, siapa yang akhirnya menempati posisi pertama? Langsung yuk lihat hasil akhirnya. Nah, setelah semua kandidat kita bahas satu persatu, sekarang saatnya melihat hasil akhirnya. Posisi pertama ditempati BSSR. Daya tarik utamanya bukan hanya karena dividen yield yang paling tinggi. Fundamentalnya juga masih kuat, arus kasnya masih positif, dan yang paling menarik, perusahaan sudah membagikan dividen secara konsisten selama belasan tahun. Kombinasi inilah yang membuat BSSR berada di posisi teratas. Posisi kedua adalah Adaro. Keunggulan terbesar Adaro ada pada fundamental yang masih solid, struktur utangnya yang sehat, serta rekam jejak pembagian dividen yang paling panjang di antara ketiga kandidat. Walaupun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, Adaro tetap menjadi salah satu pilihan menarik untuk saham dividen. Sementara AADI berada di posisi ketiga. Bukan karena kualitasnya buruk. Justru AADI menawarkan valuasi yang paling menarik dan kebijakan pembagian dividen yang cukup efisien. Hanya saja, dibanding dua kandidat lainnya, rekam jejak dividennya masih relatif singkat dan pertumbuhan labanya masih perlu menjadi perhatian. Perlu diingat, urutan ini bukan berarti yang nomor 3 harus dihindari, atau yang nomor 1 pasti paling cocok untuk semua orang. Setiap saham punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Jadi, sesuaikan lagi dengan tujuan investasi dan strategi yang paling nyaman buat kamu. Sebelum videonya selesai, ada satu hal yang menurut saya wajib dipahami. Ketiga saham yang kita bahas tadi memang sama-sama menarik sebagai saham dividen. Tapi jangan lupa, bisnis mereka berada di sektor energi yang sifatnya siklikal. Artinya, kinerjanya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia, terutama harga batu bara. Saat harga batu bara naik, pendapatan dan laba perusahaan biasanya ikut terdorong. Kas perusahaan juga menjadi lebih kuat, sehingga peluang membagikan dividen yang besar ikut meningkat. Sebaliknya, kalau harga batu bara turun cukup lama, laba perusahaan bisa ikut tertekan. Dampaknya bukan hanya ke harga saham, tetapi juga bisa memengaruhi besarnya dividen yang dibagikan di tahun-tahun berikutnya. Jadi, kalau sedang mencari saham dividen di sektor energi, jangan hanya melihat dividen yield yang besar saat ini. Coba lihat juga posisi siklus bisnisnya. Karena memahami karakter bisnis perusahaan seringkali sama pentingnya dengan melihat angka-angka di laporan keuangan.
Jadi, semoga pembahasan kali ini bisa memberi gambaran kalau memilih saham dividen itu bukan sekadar mencari dividen yield yang paling tinggi. Fundamental perusahaan dan karakter bisnisnya juga sama pentingnya untuk diperhatikan. Ingat, tidak ada saham yang selalu paling bagus. Yang ada adalah saham yang paling sesuai dengan tujuan dan strategi investasi masing-masing. Dan seperti biasa, pembahasan ini bukan rekomendasi beli atau jual. Jadikan sebagai bahan riset tambahan sebelum mengambil keputusan. Kalau ada saham dividen lain yang menurut kamu menarik untuk dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video cuanki saham berikutnya.